Jangan mengutamakan pencitraan, karena tidak selamanya bermanfaat, bahkan sering dipakai untuk menipu orang lain. Lihat saja contoh, seorang pemimpin yang amat berkuasa, memiliki segalanya. Berpenampilan sederhana, baju tangan panjang, celana hitam, sepatu yang dipakai sehari-hari bak orang biasa. Namun dalam hati kecilnya tertanam sifat tamak, haus kekuasaan, ingin memiliki segalanya. Begitu tampak luar, jauh berbeda dengan isi hati yang sebenarnya. Jadi untuk menjadi orang bermartabat, salah satu hal yang harus dihindari, yaitu pencitraan yang berlebihan. Sifat buruk ini, apalagi dibarengi suka menghasut, menebar fitnah, apalagi disertai ancaman hukuman penjara, dan lain-lain. Orang yang seperti ini disebut orang munafik. Pencitraan seperti itu saat ini semakin marak di berbagai bidang, apalagi demi tujuan politis dengan menghalalkan segala cara. Tidak peduli nasihat orang bijak, orang berpengaruh, apalagi rakyat biasa. Semua itu tidak dipedulikannya. Mereka tidak mempedulikan ajaran agama, apakah dilarang agama atau tidak, yang penting tujuannya tercapai. Begitulah keburukan pencitraan itu, bisa menipu, mengelabui banyak orang, bila dilihat dari penampilan saja. Tetapi ada orang tertentu, terutama orang yang memiliki kelebihan khusus, yang mampu membaca raut muka, atau tindak tanduknya. Dapat menduga terlebih dahulu, pencitraan itu ada dua jenisnya, yaitu, pertama pencitraan positif, yaitu mengangkat nilai dirinya seperti bagi politisi, menaikkan elektabilitas diri. Kedua, pencitraan negatif, yaitu, untuk menjatuhkan citra lawan atau musuh, dalam suatu kontestasi. Untuk mencapai tujuan di atas, kadang-kadang tidak mempedulikan korbannya, seperti rakyat, konstitusi dan lain-lain. Melihat dari sisi ini, apakah pencitraan itu haram? Tentu saja tidak. Sah-sah saja, itu hak mereka, tetapi yang menjadi persoalan adalah etika dan moralitas. Banyak orang maupun suatu organisasi mengabaikan etika moralitas itu. Kebohongan seperti ini, terutama dilakukan di media sosial, sering disebut hoaks atau berita bohong. Apalagi perkembangan media sosial yang sangat marak saat ini, hoaks itu tumbuh subur. Pencitraan ini ditinjau dari segi budaya organisasi, seharusnya terlihat jelas, misalnya nasionalis, agamis, atau lain sebagainya. Jelas membedakan anggota kelompok tertentu dengan tepat dan spesifik. Mungkin asasnya sama tergantung peraturan suatu negara. Di samping itu, peraturan yang mengatur hak warga negara dalam berserikat, termasuk mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negaranya. Perlu hati-hati menggunakan hak itu, agar tidak dianggap hoaks. Misalnya tidak provokatif, sesuai fakta, sesuai keaslian informasi dan lain-lain. Pencitraan yang menimbulkan kebohongan, agar tidak dilakukan, seperti ungkapan yang umum. Manusia boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Sebaiknya pencitraan mengangkat reputasi positif, atau daya tarik publik, menumbuhkan kepercayaan. Lakukanlah dengan kejujuran, dengan integritas yang tinggi. Kalau bisa, usahakan tidak mengecewakan yang memberi amanah. Hindarilah hal-hal buruk, agar terlihat indah, hiduplah seperti apa adanya. Hidup yang demikian terasa indah dan menyenangkan, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Demikianlah sekilas perihal pencitraan itu, sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan yang serba tidak pasti ini. Semoga bermanfaat.